Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat hidayah serta inayahnya kita semua telah dimudahkan oleh Allah untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Tentunya ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sholat subuh yang baru saja kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan anugerah yang besar ini Allah kekalkan sampai akhir hayat kita. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa sejenak kita mendengarkan beberapa hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya kematian. Mati ini adalah perkara yang pasti. Kenapa dikatakan perkara yang pasti? Karena sudah janji Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Sebenarnya ayat ini sudah cukup menggetarkan bagi setiap hati orang beriman untuk senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah. Karena bagi orang yang beriman bahwa orang yang bernyawa ini pasti mengalami yang namanya kematian. Mati adalah perkara yang pasti. Kalau orang nyalonkan caleg itu kan belum pasti, betul nggak? Usaha itu juga belum pasti. Orang berdagang juga belum pasti. Ya, belum tentu ada kepastian kalau dagang itu akan mendapatkan keuntungan yang banyak, itu belum pasti. Bahkan orang yang kerja ke luar negeri ya, jadi TKI ke Malaysia, ke Singapura, ya ke Arab, kemana itu belum pasti. Berapa banyak orang yang kerja di luar negeri tapi ya tidak dapat hasil. Ternyata di Malaysia cuma ditipu aja. Ini menunjukkan ya bekerja itu sendiri belum ada kepastian hasil atau tidak. Akan tetapi kalau mati ini sudah pasti. Oleh karena perkara yang pasti ya seharusnya orang tuh lebih hati-hati. Ya, lebih hati-hati. Kalau kita ini sudah tahu bahwa mati adalah perkara yang pasti kok kita nggak persiapan, berarti kita ini kurang cerdas. Nah, kita ini ibaratnya dalam hidup ini seperti perjalanan dari Bandung mau ke Sumatera, kemudian mampir ke rest area. Namanya mampir ya seperlunya, hanya untuk istirahat sejenak, mungkin ngopi atau ngerokok ya, atau makan ya, setelah itu melanjutkan perjalanan. Karena dia berhenti di rest area itu hanya cuma sekedar apa? Ya istirahat, mampir aja. Nah begitu juga perjalanan kita ini panjang ya. Mau kemana? Mau ke akhirat. Sedangkan dunia ini cuma singgah.
Namanya singgah tuh ya jangan sampai lupa. Maksud tujuan hidup kita tuh ya adalah ke akhirat. Dunia itu hanya sekedar singgah. Namanya singgah tuh jangan sampai kita melupakan tujuan kita. Sampai kita berleha-leha di dunia, ya menyia-nyiakan waktu, ya akhirnya begitu datang kematiannya kita sudah tidak ada persiapan lagi untuk bekal kita setelah mati. Maka di sini Rasulullah SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu. Jadi orang yang cerdas, orang yang cerdik, orang yang pandai ini bukan orang yang pintar bikin pesawat, bukan orang yang pintar bangun rumah, gedung, atau bisa benerin motor gitu. Orang tuh kadang bisa benerin motor udah merasa sudah dianggap itu pinter. Dianggap itu pinter. Jadi orang yang cerdas kata Nabi itu mangdana nafsahu, orang yang mengendalikan dirinya, wa amila liman ba'dal maut, dan beramal untuk masa sesudah mati. Ini baru orang cerdas. Makanya ya siapa itu almarhum Habibie yang pintar bikin pesawat, ya puncak karir beliau ya belum mengatakan andaikan waktu bisa diulang kembali saya akan lebih fokus yaitu mencari ilmu agama. Ya, jadi ya puncak-puncaknya itu ternyata yang paling berharga tuh ya ilmu agama. Nah, ini satu contoh ya, seorang yang mampu membuat pesawat diakui oleh dunia, kecerdasan almarhum Habibie, tapi ya pada akhirnya belum menyimpulkannya. Andaikan bisa dikembalikan waktu itu, ya saya sejak kecil lebih baik mencari ilmu agama. Jadi kiai lebih enak. Jadi kiai lebih enak, hidupnya barokah, anak-anaknya pun jadi kiai-kiai. Coba. Maka kita ini jangan ketipu nih. Ya, kaya juga enggak. Ya, kalau almarhum Habibie kan kaya udah jelas. Kita ini kaya juga enggak. Tapi sampai merupakan akhirat kita. Ini nanti kita ini dianggap ya orang yang tidak cerdas. Maka Nabi mengatakan orang yang cerdas itu ya tadi bukan orang yang bisa bikin pesawat, bukan orang yang mampu membangun gedung yang tinggi, ya, atau bisa benerin motor yang rusak dibenerin kemudian bisa jalan. Itu bukan orang cerdas. Orang cerdas itu ya mangdana nafsahu, mengendalikan dirinya, wa amila lima ba'dal maut, kemudian beramal untuk masa sesudah mati. Apakah orang itu kalau bisa benerin motor yang rusak itu berpahala? Ya, tak? Ya, itu bukan satu kemuliaan. Ya, sebenarnya orang yang pintar bikin pesawat belum tentu bisa bikin tempe. Betul nggak? Betul nggak ya? Orang yang mampu membangun gedung yang tinggi belum tentu bisa bikin tempe. Walaupun tempe itu ya sangat sederhana, tapi nggak semua orang bisa bikin tempe. Jadi kadang perkara yang sepele, tapi belum tentu orang yang dianggap cerdas itu mampu membuat tempe atau tahu. Nggak sembarangan, jangankan bikin tempe tahu, bikin tape aja. Apa tape itu? Peyem, ya, peyem. Ya, maka peyem itu ya beda-beda. Kalau yang ahlinya tuh enak. Kalau kita suruh bikin peyem, bisa jadi pahit, nggak tahu ukurannya. Masya Allah. Jadi sebenarnya itu tadi orang yang cerdas kembali bukan orang yang pintar bikin tempe, bikin tahu, bikin rumah, benerin motor. Orang yang cerdas itu tadi kata Nabi mangdana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang mengendalikan dirinya dan beramal untuk masa sesudah mati.
Wal aziz man atba'an nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Ya, hanya menginginkan masuk surga, tapi tidak berusaha untuk beramal, mengikuti hawa nafsunya. Jadi nafsunya ingin berleha-leha, dia turuti gitu. Padahal ya hidup tuh nggak lama. Sedangkan waktu yang kita lewat ini semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kehidupan dunia ini oleh Al-Imam Ghazali ibarat seorang raja yang kaya serta bijak, ini sudah mengalami sakit. Ya, seorang raja yang sudah tua, sudah sakit-sakitan dan tidak memiliki keturunan dari para istri-istrinya. Karena raja tadi sudah merasa mau maut, dia bikin sayembara. Apa sayembaranya? Siapa yang ingin menggantikan raja, ya, dikasih waktu jadi raja itu selama 5 tahun. Ya, dikasih waktu hanya 5 tahun. Setelah 5 tahun nanti dibuang di hutan kematian. Nah, hutan kematian tuh di situ banyak binatang buas, singa, macan, ular, kalajengking, pokoknya namanya hutan kematian, banyak binatang buas. Dan raja itu minta 3 calon saja, gak lebih, cuma minta 3 calon untuk menjadi raja. Maka tiba waktunya ada 3 orang yang siap menjadi raja. Maka giliran yang pertama dia jadi raja. Maka ketika orang yang mencalonkan jadi raja, dia hidup selama 5 tahun jadi raja, itu berbuat adil. Maka dia ringankan itu pajak untuk rakyat-rakyatnya. Kemudian setiap rakyat dikasih tunjangan sehingga seluruh rakyat itu hidup bahagia. Pokoknya jadi raja yang adil, ibaratnya soleh lah, ya, berbuat baik kepada rakyatnya. Tapi begitu habis masa 5 tahun, datang Algojo. Begitu datang Algojo, kata raja, Algojo, jangan hukum kami, jangan dibuang kami ke hutan kematian. Oh, kan selama kami jadi raja 5 tahun kan saya selalu berbuat baik. Tidak peduli. Walaupun Anda berbuat baik kepada rakyat, ini sudah perintah, ya, sudah keputusan bahwa kalau sudah selesai 5 tahun akan dibuang ke hutan kematian. Akhirnya dibuanglah ke hutan kematian. Di sana dia dimakan oleh binatang buas. Gantian giliran raja yang kedua. Jadi raja nih. Nah, raja yang kedua nih sudah tahu ya bahwa raja yang pertama itu sudah dibuang ke hutan kematian. Maka raja yang kedua dia selama jadi raja 5 tahun, wah ini berbuat sebaliknya. Karena mau mati 5 tahun setelah jadi raja nanti dibuang ke hutan kematian, lebih baik dia berfoya-foya. Pajak rakyat dinaikin. Pokoknya rakyat tuh dibikin susah. Yang penting dia senang. Wah, ambil wanita-wanita yang cantik dibawa ke istana kerajaan. Pokoknya pesta. Rakyat susah nggak peduli. Rakyat susah tidak peduli. Yang penting dia enak. Karena kalau sudah enak nanti udah habis 5 tahun akan dibuang
ke hutan kematian. Nah, selama dia menjadi raja yang jolim selama 5 tahun, begitu habis waktunya, datanglah Algojo. Datang Algojo. Nih, raja yang jolim tadi karena memang licik, dia memberikan uang kepada Algojo untuk nyogok agar tidak membuangnya ke hutan kematian. Tapi Algojo ini kan taat, ya, sesuai dengan perintahnya. Enggak peduli kamu nyogok saya, enggak saya layani. Pokoknya waktunya kamu sudah dibuang ke hutan kematian. Akhirnya raja kedua pun dibuang ke hutan kematian. Tinggal raja yang ketiga. Raja yang ketiga ini dia punya multidimensi yang Masya Allah luar biasa dalam mengatur selama menjadi raja 5 tahun. Jauh berbeda dengan raja yang pertama dan raja yang kedua. Maka raja yang ketiga ini karena tahu bahwa waktu dia hanya jadi raja 5 tahun, maka tahun pertama dia nggak berfoya-foya. Tahun pertama dia menyuruh seluruh pemburu-pemburu binatang buas yang ada di istana kerajaan dikerahkan untuk mengusir binatang-binatang buas yang ada di hutan kematian. Ini tahun pertama. Diperintah seluruh pemburu-pemburu binatang buas untuk mengusir, membunuh binatang buas yang ada di hutan kematian. Tahun yang kedua, dia menyuruh penebang-penebang pohon untuk memotong pohon-pohon yang ada di hutan kematian, ditebangin semua biar rata. Ya, nih tahun yang ketiga dia menyuruh para arsitek kerajaan untuk membangun istana yang megah di mana? Di hutan kematian. Setelah istana sudah jadi di hutan kematian itu, pada tahun yang keempat dia menyuruh seluruh barang-barang milik kerajaan dipindahkan di istana hutan kematian. Pada tahun yang kelima dia menyuruh seluruh abdi kerajaan dan seluruh pelayan-pelayan yang ada di kerajaan untuk pindah ke istana hutan kematian. Nih yang cerdas nih. Maka begitu datang Algojo, ya, datang Algojo karena sudah habis masa 5 tahun dia jadi raja, maka raja tadi mengatakan, saya dengan lapang dada menyambut kalian. Kata Algojo, ini orang nggak perlu diantar, dia mau datang sendiri ke hutan kematian. Begitu dia datang ke hutan kematian, ternyata dia hanya pindah tempat. Hanya pindah tempat. Di situ sudah ada istananya dengan permaisuri, dengan rakyatnya, dengan pelayan-pelayannya. Inilah gambaran kehidupan. Bahwa kerajaan itu, kata Imam Ghazali, itulah dunia. Kerajaan itu adalah dunia. Namanya hidup di dunia itu hanya ada batas waktunya. Jadi nggak selamanya kita hidup di dunia. Maka jangan sampai kita ini ditipu oleh dunia. Sedangkan hutan kematian itulah akhirat. Sedangkan Algojo tadi itulah malaikat Israel. Malaikat Israel tuh nggak bisa diajak kompromi ya. Walaupun disogok itu nggak mau. Ini saya ada duit simpenan nih 10 juta, itu bagi saya tuh ya banyak lah. Tolong jangan cabut nyawa saya, kasihlah waktu sebulan aja ya supaya saya ada persiapan. Ora iso. Kebetulan yang mau cabut nyawa ini namanya Pak Ijo. Namanya Pak Ijo. Jadi malaikat Israel bisa ngomong Jawa, ora iso.
iso. Kalau yang dipanggil Sutisna berarti orang Sunda. Ngomongnya Sunda. Apa orang Sunda ngomongnya kalau malaikat Israel nggak mau? Hah? Tetiasa. Nah, pokoknya tetiasa. Ini waktunya kamu dicabut nyawanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu gambaran kehidupan ya. Al-Imam Ghazali itu memang luar biasa memberikan tamsil supaya kita ini jangan sampai terlena, karena bagaimanapun kita hidup di dunia itu ada batas waktunya. Maka hidup di dunia itu sangat berharga. Jadilah kita ini raja yang ketiga. Mau jadi raja yang mana? Raja yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Raja yang pertama itu ibarat orang yang dia itu meyakini bahwa setelah kematian tidak ada kehidupan. Yang penting hidup aja, walaupun dia berbuat baik ya sesama manusia, tapi tidak meyakini negeri akhirat. Ini raja yang pertama. Raja yang kedua ini dia meyakini bahwa setelah kematian ada kehidupan akhirat, tapi dia ya meninggalkan sholat, ya, kemudian meninggalkan puasa Ramadan, berfoya-foya, berleha-leha, bermaksiat. Dia tahu bahwa nanti setelah mati itu ada kehidupan akhirat, ada siksa kubur. Ya, nah ini raja yang kedua. Begitu datang kematiannya, malaikat Israel datang baru menyesal. Disogok nggak bisa. Tapi raja yang ketiga inilah orang yang hidup di dunia, dia rajin beribadah, sholat berjamaah, diistiqomahkan, baca Al-Quran, istighosah, taklim. Ini bukan sia-sia nih. Ya, semua kebaikan yang kita lakukan sewaktu hidup di dunia ini nanti ada hasilnya di akhirat. Begitu sampai di akhirat kaget. Wah, ternyata istana saya ini banyak banget. Belum lagi bidadari 2,5 juta bidadari. Berapa? 2,5 juta bidadari. Satu kabupaten Bandung, bayangkan satu kabupaten Bandung itu istri kita, masya Allah. Maka ini jadilah kita ini orang yang cerdas seperti raja yang ketiga. Jangan menjadi raja yang pertama dan raja yang kedua. Ya wajar kalau Nabi mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik adalah orang yang selalu mengendalikan dirinya dan beramal untuk masa sesudah mati. Sedangkan orang yang lemah itu bukan orang yang nggak bisa berantem, tapi orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, padahal dia tahu kalau habis sholat subuh wiridan itu ya baik, habis sholat subuh taklim itu baik, tapi dia mengikuti hawa nafsu. Lebih baik di rumah, padahal dia tahu bahwa di rumah tuh ya gak ada pahalanya. Lebih berpahala kalau dia meluangkan waktu berlama-lama di dalam masjid. Dia mengikuti hawa nafsunya. Waktunya istighosah, lebih baik dia ke rumah. Padahal ya di rumah pun ngapain? Padahal kalau dia mau itikaf aja dari maghrib sampai isya Allah bangunkan 2 istana di surga. Satu istananya luasnya 100 tahun perjalanan. 2 istana setiap dia itikaf dari maghrib sampai isya. Dan Allah tanamkan 1 pohon di antara 2 istana tadi. Saking besarnya itu pohon, andaikan seluruh manusia berkumpul jadi satu, maka itu pohon akan mencukupi untuk yup-yupan. Apa yup-yupan? Supaya tidak kepanasan. Jadi saking besarnya itu pohon. Coba ini
Kalau orang mengikuti hawa nafsu memang lebih enak ya pulang ke rumah ya, makan, ngopi di depan televisi. Padahal sayang ya, tidak berpahala. Lebih baik orang tuh ya itikaf, walaupun ya nggak istighosah, paling tidak baring lah dengerin orang sedang istighosah. Yang penting dia berada di dalam masjid. Cuma karena mengikuti hawa nafsu, nah ini nanti baru di akhirat menyesal ya. Padahal Allah bangunkan 2 istana di surga. Kalau seminggu 14 istana, sebulan 60 istana, setahun 700 istana, kurang lebih 700 istana 10 tahun. Banyaklah yang jelas banyak. Makanya Masya Allah, Nabi dan para sahabat itu tidak pernah meninggalkannya itikaf dari maghrib sampai isya. Maka alhamdulillah dia syukur nih, secara tidak langsung istighosah habis maghrib sampai isya, supaya kita nih ya sekaligus niat itikaf dari maghrib sampai isya, sehingga nanti di akhirat baru kaget, wah ternyata istana saya ini banyak nih. Ini hasil apa? Hasil orang yang mau itikaf dari maghrib sampai isya. Ya, inilah orang yang seperti raja yang ketiga. Tapi raja yang pertama, raja yang kedua itu menyia-nyiakan, seakan-akan tidak ada balasannya ya. Begitu sampai di akhirat baru menyesal. Sampai di surga pun orang ahli surga masih menyesal. Kalau tahu gini mah ya saya akan lebih semangat lagi dalam ibadah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alur cerita hidup itu ya alur ceritanya diulang-ulang. Cuma aktornya, pemainnya, kita ini kan sebagai aktor pemain ya, orangnya ganti, tapi alur ceritanya ya gitu-gitu aja. Betul nggak? Sebelum kita juga ada orang yang berangkat kerja pagi, pulang sore hari. Nanti pulang sampai ke rumah sore udah capek, makan, tidur, nanti pagi berangkat lagi. Itu nggak terasa umur kita dimakan oleh usia. Tahu-tahu mati baru menyesal. Masya Allah. Ternyata yang paling beruntung tuh ya orang yang banyak waktu di dalam masjid. Makanya mudah-mudahan jamaah syukur diistiqomahkan oleh Allah dalam kebaikan-kebaikan sampai akhir hayat kita. Amin. Sehingga kita bukan hanya kumpul di asyukur, mudah-mudahan bisa kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala, saling ziarah satu sama lain. Insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.